وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Malam ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Bila Ku Mati. Dan kita akan melanjutkan pembahasan di bab yang ketiga. Catatan ketiga dari bab ketiga, godaan setan menjelang kematian. Bagi yang sudah membawa buku untuk cetakan terakhir atau yang lain dibuka di halaman sekitar 88. Baik. Ada satu ayat yang disebut oleh sebagian ulama sebagai arja ayatin fil Quran. Ayat yang memberikan harapan terbesar dalam Al-Quran. Kenapa dia disebut sebagai ayat yang memberikan harapan terbesar dalam Al-Quran? Karena ayat ini berbicara tentang janji Allah. Dan ketika janji itu terwujud, maka yang mendapatkan manfaat adalah seluruh hamba. Ayat apa itu? Dibaca oleh imam dalam salat maghrib tadi. Rakaat kedua imam baca surat apa? Ad-Duha. Allah berfirman, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo." Rabbmu akan memberikan sesuatu kepadamu fatardo, sampai kau ridho. Dan tidak ada yang membuat Nabi SAW merasa sangat ridho selain ketika seluruh umatnya dimasukkan ke dalam surga. Sehingga kita berharap semoga ketika Allah berikan anugerah berupa kenikmatan yang besar bagi Nabi-Nya SAW yang membuat Nabi SAW ridho, kenikmatan itu bentuknya adalah Allah selamatkan seluruh umatnya dari neraka. Namun untuk bisa mendapatkan itu perjuangannya besar. Salah satunya adalah manusia akan mengalami ujian ketika hidupnya hingga ajal menghampirinya. Sehingga sampai di penghujung hidupnya ujian itu datang. Puncaknya adalah menjelang kematian. Karena baik dan buruknya seseorang diukur dari akhir hidupnya. Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh ujungnya. Karena itu setan berusaha untuk menggoda manusia agar melakukan penyimpangan di waktu kapanpun, termasuk menjelang kematiannya. Nabi SAW bersabda, "Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni." Setan itu selalu hadir bersama kalian di setiap urusannya. Hatta yahdurahu inda ta'amihi, sampai setan juga membersamai manusia ketika dia sedang makan. Sehingga nanti dia berusaha untuk ikut menikmati makanan yang dimiliki oleh manusia. Kapan itu terjadi jemaah? Jika yang bersangkutan tidak membaca basmalah. Dan seperti ini telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tepatnya firman Allah di surat Al-Isra. Setelah iblis diusir dari surga, kemudian iblis bersumpah untuk menyesatkan manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wastafziz man istata'ta minhum bisautik wa ajlib 'alaihim bi khailik wa rajilik wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum." Hasunglah siapapun yang mampu untuk kalian goda, minhum, di antara mereka, di antara manusia, bisautik, dengan suaramu. Maka setan menggoda dengan suara. Dan ini salah satu di antara dalil yang diberikan oleh para ulama bahwa musik itu haram. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara godaan setan adalah pakai suara. Dan yang paling dekat dari semua suara yang ada di muka bumi ini, suara setan adalah apa, Pak?
suara musik yang bisa membuat orang jadi jauh dari zikrullah. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajli, dan bawa mereka dengan pasukan berkuda kamu dan pasukan yang jalan kaki. Wa syarikhum fil amwali wal aulad, dan bergabunglah bersama mereka dalam menikmati harta dan dalam menikmati anak. Manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah berupa harta dan anak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis, "Wasyarikhum fil amwali wal aulad." Kau boleh bergabung dalam menikmati anugerah yang diberikan kepada manusia, yaitu untuk hartanya dan anaknya. Menikmati hartanya dengan cara mereka ikut bergabung tidur bareng kita. Makanya saat kita masuk rumah disyariatkan baca apa? Bismillah. Dan mereka ikut makan bareng kita, sehingga sebelum makan kita baca Bismillah, untuk menghalangi keterlibatan setan bergabung dengan kita dalam menikmati harta. Lalu apa yang dimaksud dengan menikmati anak? Ada beberapa versi yang disebutkan oleh ahli tafsir, tapi ada satu versi yang sangat mengerikan, Pak. Kalau kita baca, Masya Allah, andaikan itu terjadi, dalam arti penjelasan itu benar, menakutkan. Ketika suami istri melakukan hubungan badan dan lupa baca doa, maka setan ikut masuk dalam kegiatan itu, sehingga nanti ketika tercipta anak, Allah takdirkan jadi anak, dia ikut terlibat dalam mengendalikan anak itu, maka dia turut menguasai anak tersebut. Baik, dari sinilah begitu semangatnya setan untuk selalu mempengaruhi manusia dan menggoda manusia, sehingga mereka ingin menyesatkan mereka. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, walakin waqtul maut ahrasu ma yakunu syaitan ala ighwa'i bani Adam. Akan tetapi pada saat kematian, itulah waktu di mana setan paling bersemangat untuk menyesatkan Bani Adam. Li'annahu waqtul hajah, karena ini adalah waktu yang paling menentukan. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah nyatakan dalam hadis yang sahih, al-a'malu bil khawatim, yang namanya amal itu dilihat dari ujungnya. Nah, kalau kita menyadari seperti ini, berarti perjuangan kita untuk bisa menjadi orang baik sampai kapan, Pak? Sampai mati. Sehingga orang ketika menjelang wafat, mereka sangat butuh bagaimana untuk mendapatkan bimbingan, sehingga menjelang wafat disyariatkan untuk ditalqin. Kasih pengaruh kepada orang ini dengan dibisiki qul la ilaha illallah. Ayo coba baca la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah. Diulang-ulang. Yang bisa jadi setan ketika itu juga sedang mempengaruhi yang bersangkutan. Bagaimana caranya dia bisa keluar dari agama. Sekarang kita lihat contoh nyata yang pernah diceritakan oleh para ulama, yang ketika menjelang wafatnya didatangi oleh setan dalam rupa yang lain. Dalam kitab At-Tadhkirah karya Al-Qurtubi, bahwa Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi bercerita, aku pernah hadir menjelang wafatnya saudara guru kami, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi. Gelar Al-Qurtubi ini berlaku untuk siapa? Orang yang berasal dari Cordoba. Maka Al-Qurtubi itu banyak, Pak, ya. Sehingga Anda jangan fokus di Qurtubinya, karena Qurtubinya ini banyak sekali. Yang bercerita namanya Abul Abbas Ahmad bin Umar. Sedangkan yang diceritakan adalah orang yang bernama Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi di kota Cordoba. Ketika itu beliau sedang sakaratul maut. Lalu orang-orang di sekitarnya mentalkin dengan menuntunnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Namun beliau justru menjawab tidak. Beliau tampak tidak normal ketika menolak. Ketika beliau kembali sadar, kami pun menanyakan hal itu kepada beliau. Kemudian beliau menjelaskan, atani syaitanan
an yamini wa an shimali. Datang dua setan dan dia mendekat, yang satu berada di sebelah kanan, yang satu berada di sebelah kiriku. Yaqulu ahaduhuma, yang satu mengatakan, mut yahudiyan fa innahu khairul adyan. Ayo jadi Yahudi, matilah kamu sebagai orang Yahudi, karena Yahudi merupakan agama terbaik. Wal akharu yaqul, sementara yang satunya mengatakan, mut nasraniyan fa innahu khairul adyan. Ayo mati jadi Nasrani, karena Nasrani adalah agama yang terbaik. Fakuntu aqulu lahuma la, maka ketika itu aku menolak, enggak, saya enggak mau. Orang yang berada di sekitarnya melihat enggak kejadian ini, Pak? Melihat atau tidak? Tidak. Hal gaib itu tidak dilihat oleh mereka yang sedang mentalkin. Sehingga pada saat beliau menolak, orang lain tidak tahu apa sebabnya beliau menolak. Disinilah kejadian gaib terkadang dialami oleh mereka yang hendak meninggal dunia. Dan di sebagian keterangan disebutkan, setan yang datang ini berubah wujud seperti bapak dan ibunya. Yang satu dia datang dengan menampakkan wajah bapak, yang satu datang menampakkan wajah ibu. Kadang ada sebagian orang menjelang wafat, dia bilang, aku kok ketemu kakek ini, ketemu nenek ini, ketemu simbah buyut ini, ketemu ini. Pernah dapat cerita kayak gitu? Dapat ya? Baik. Kita nggak tahu sejatinya dia ketemu itu waktu mimpi ataukah dalam rupa yang datang kepadanya dalam kondisi sadar. Dan bisa jadi itu benar. Namun tidak ada sisi keistimewaan apapun, karena ada kemungkinan itu adalah godaan setan. Bukan karena kemudian dia jadi wali menjelang mati ya. Tapi ada kemungkinan itu adalah godaan setan. Hendak memberikan pengaruh yang buruk. Kemudian dia datang dalam rupa orang yang dimuliakan oleh orang ini. Bapak saya sudah mati lama, kok tiba-tiba dia datang? Bapak bercerita tentang pengalaman ketika beliau berada di alam akhirat. Oh ternyata bapak menyuruh saya untuk jadi Nasrani. Masya Allah. Beliau kan sudah berpengalaman di alam barzah. Coba kalau diikuti Pak. Andai kan bukan karena pertolongan Allah dan penjagaan Allah, sangat rentan seorang hamba itu akan terpeleset dalam situasi tersebut. Kejadian yang lain pernah dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sekelas manusia Imam Ahmad, yang kalau dibandingkan dengan kita nggak ada apa-apanya kitanya. Abdullah putra Imam Ahmad pernah bercerita, aku hadir saat menjelang wafatnya Imam Ahmad. Di tanganku sudah kupersiapkan kain untuk mengikat kedua rahangnya. Saat itu beliau kadang sesak nafas lalu sadar kembali. Beliau menggerakkan tangannya sambil berkata, la bu'dun, la bu'dun. Enggak, menjauh, tidak menjauh. Atau beliau katakan, belum sampai di tingkat seperti itu. Kemudian beliau mengucapkan berulang kali, aku pun bertanya, wahai ayah, apa yang sedang terjadi kepadamu? Lalu beliau menjawab, inna syaitana qa'imun bihidai aldin ala anamili. Setan berdiri di dekatku sambil gigit jari, menandakan apa? Penyesalan. Setan berdiri di hadapanku sambil gigit jari. Yaqulu, lalu dia bilang, ya Ahmad futtani, wahai Ahmad futtani, aku nggak bisa mengalahkan kamu. Wa ana aqulu la bu'dun, la bu'dun. Lalu aku bilang, enggak, masih jauh. Enggak, belum sampai di situ. Hatta amuta, sampai aku mati. Aku belum bisa seperti itu sampai aku mati. Kenapa Imam Ahmad mengatakan seperti itu? Coba kita lihat keterangannya. Imam Ahmad digoda oleh setan menjelang wafat. Setan mengaku kalah di hadapan beliau, menampakkan seperti sosok yang menyesal dan sedih dengan gigit jari, sambil memuji Imam Ahmad. Tujuannya apa? Agar ujub. Kalau Imam Ahmad digoda untuk jadi musyrik, mana mungkin beliau bersedia? Imam Ahmad digoda untuk melakukan praktek bid'ah, mana mungkin beliau mau?
Maka cara untuk menggoda beliau kali ini adalah gimana caranya ujub di akhir hayat. Tuh lihat, setan aja ngaku kalah sama gue. Sehingga ketika dia digoda dengan ujub, mengakhiri hidupnya dengan ujub. Dan ujub itu dosa apa, Pak? Batin. Terkadang tidak banyak orang bisa menyadari potensi dosa batin. Karena dia merasa aman-aman saja. Secara lahiriah tidak ada pelanggaran, tapi ternyata batinnya menyimpan sesuatu yang berbahaya. Ujub inilah godaan yang mau disematkan oleh setan menjelang wafatnya Imam Ahmad. Sehingga beliau digoda agar menjadi ujub dengan kehebatannya. Namun Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau sehingga Imam Ahmad menolak pujian itu dan beliau mengatakan, "Tidak, belum sampai segitu. Sampai aku mati." Sehingga kalau belum mengakhiri pada titik terakhir, masih ada kemungkinan manusia akan meleset. Masih ada kemungkinan manusia akan terpeleset dari jalan kebenaran. Artinya itu tidak benar. Saya belum sampai pada tingkatan seperti itu yang kebal dari godaan setan. Masya Allah, demikian mengerikannya godaan setan. Dia cari peluang apapun untuk menyesatkan manusia. Setan tidak mungkin mengajak Imam Ahmad untuk berbuat syirik dan bid'ah, karena beliau sangat anti dengan praktek seperti itu. Tapi godaan dilakukan dalam bentuk yang lain, diajak untuk ujub. Ada satu kejadian, saya mendengar ini dari ceramah yang disampaikan oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, muridnya Syekh Albani, kemarin sempat ke Indonesia. Beliau bercerita tentang pengalaman yang dialami oleh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa madhabnya Abdul Qadir Al-Jailani? Beliau madhabnya apa? Ya, Hambali. Abdul Qadir Al-Jailani ulama bermadhab Hambali. Abdul Qadir itu pernah melakukan qiyamul lail. Di kegelapan malam ketika beliau sedang melakukan qiyamul lail, tiba-tiba muncul cahaya dari salah satu sudut ruangan beliau. Terus cahaya ini bisa berbicara. Cahaya ini menyampaikan, "Ya Abdul Qadir, mulai malam ini kau telah terbebas dari aturan syariat sehingga kau boleh untuk melakukan apapun, tidak harus sesuai dengan aturan yang berlaku." Begitu mendengar seperti ini, Abdul Qadir langsung meludahi cahaya itu. Kemudian beliau mengatakan, "Ikhsa ya mal'un." Pergi dari sini wahai makhluk terlaknat. Langsung redup. Kemudian terdengar suara, "Wahai Abdul Qadir, engkau telah diselamatkan oleh ilmumu. Padahal aku telah menyesatkan puluhan ahli ibadah dengan cara seperti ini." Ini godaan yang kedua ya. Beliau digoda dengan apa? Ujub. Langsung Abdul Qadir mengatakan, "Bukan karena ilmuku, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala." Coba kalau itu kita yang mengalami, Pak. Mungkin Anda bisa selamat dari yang pertama, tapi gagal yang kedua. Karena yang namanya batin itu selalu minta jatah. Sehingga ketika seseorang beribadah kepada Allah dan tidak ada yang memujinya, orang sedang melakukan keberhasilan apapun bentuknya dan tidak ada yang memujinya, maka dia memuji dirinya sendiri. Itulah ujub. Ikhlas bisa jadi berhasil dilakukan, tapi setelah ikhlas muncul ujub dalam dirinya. Aku memang ikhlas. Sehingga ikhlas tergoda dengan ujub, maka ikhlas butuh ikhlas. Karena tidak semua orang, terkadang dalam situasi ikhlas tiba-tiba, ya sudahlah, ini semuanya karena anugerah Allah. Maka ketika dia ikhlas, dia merasa muncul kehebatannya. Aku ikhlas. Tidak ada satupun yang memuji aku, tidak ada satupun yang tahu tentang amalku. Aku ikhlas. Dalam hati kita sebenarnya berharap orang itu memuji. Misalnya ya, Bapak beramal kepada orang lain dan tidak ada satupun yang tahu. Dan amal Bapak mungkin besar kepada orang itu, tapi Anda tidak mau cerita kepada siapapun. Kita cek, ada nggak status medsos orang yang saya kasih ini, mungkin beliau nulis sesuatu. Kok tidak ada respon apapun.
Kita tidak minta pujian, tapi berharap orang itu pengertian ngasih pujian. Kok tidak ada respon apapun. Dicari lagi, mungkin besok beliau ngasih respon. Ternyata kok nggak ada. Ya sudahlah, kita berusaha untuk ikhlas. Semoga saya orang ikhlas. Wallahu a'lam. Makanya di posisi ketika orang selamat dari riya, belum tentu bisa selamat dari ujub. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa kejadian seperti ini tidak terjadi pada setiap orang. Di antara manusia yang ada yang diajak setan untuk pindah agama menjelang kematiannya. Ada pula yang tidak digoda untuk pindah agama. Dan semua itu termasuk dalam ujian hidup dan mati. Yang Allah Subhanahu yang kita berdoa di akhir salat, berdoa kepada Allah, wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah hidup dan mati. Di mana kita diajarkan untuk berlindung kepada Allah darinya ketika di penghujung salat. Sehingga doa ini penting untuk kita rutinkan. Karena tidak ada yang bisa menjamin apakah kita akan selamat sampai akhir hayat. Sebab di penghujung ini terkadang orang kepleset. Selanjutnya kita akan pelajari bagaimana metode talqin mayit. Talqin berarti menuntun. Talqinul mayyit berarti menuntut mayit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pak, ini kan panjang, Pak. Bagaimana kalau kita singkat? Disingkat apa ini? Allah. Itu juga kepanjangan. Singkat lagi. Hu. Allahu. Terus yang disebut hu. Dia beralasan begini. Kalau kita talqin la ilaha illallah, lalu baru terucap la ilaha, kok mati? La ilaha artinya apa? Tidak ada. Berarti nanti dia mati malah jadi ateis, Pak Ustaz. Nah, daripada beresiko jadi ateis, mending kita talqin Allah, 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 biar tidak berpeluang jadi ateis. Tapi tentu ini adalah alasan yang salah. Pertama begini, sebatas nama Allah dan orang menyebut Allah, 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 ini pujian atau bukan? Pujian atau bukan? Kata Syekhul Islam, disebut sebagai kalimat thayyibah apabila di situ ada dua unsur. Kalimat thayyibah yang masuk kategori zikir berstatus sebagai kalimat thayyibah adalah satu, ada unsur pujian. Berarti menyebut kelebihan. Misalnya orang mengucapkan Allahu Akbar, Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Di situ ada pujian untuk Allah. Atau yang kedua, menyucikan namanya. Sehingga kita menyucikan nama Allah, subhanallah, taqaddasallah, ta'alallah. Itu semuanya adalah kalimat thayyibah. Tapi kalau Allah, 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 tidak ada sisi pujian dan tidak ada bentuk penyucian. Misalnya, Bapak namanya siapa, Pak? Hasan. Sebut nama Hasan 100 kali. Hasan, 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 Hasan. Itu pujian bagi Bapak atau Bapak? Bukan. Kecuali kalau Hasan orang soleh, Hasan orang soleh, berisi apa? Pujian. Karena ada penyebutan kebaikan setelahnya. Sehingga disebut sebagai pujian, disebut sebagai kalimat thayyibah ketika ada unsur pujian atau menyucikan namanya. Lebih parah lagi, ini disingkat dengan hu. Sejak kapan nama Allah bisa disingkat dengan hu? Itu kan memperpendek zikir, Pak Ustaz, biar makin banyak. Hu. Itu bukan memuji Allah. Tidak ada unsur pujian kepada Allah. Tidak ada sisi
menyebut nama Allah karena yang dia sebut hanya kata hu, nyebut huruf tapi bukan nama Allah. Hasan disebut N. Bisa nggak? Kan ujungnya N. Baik. Yang seperti ini bukan termasuk bentuk pujian. Lalu bagaimana kalau misalnya dia mengucapkan la ilaha kemudian mati? Andaikan Allah takdirkan ada orang yang ditalkin lalu berhenti sampai kalimat la ilaha, kemudian beliau wafat. Innamal a'malu binniyat. Dia sudah punya niat dan sudah berusaha untuk mengucapkan. Masalah ketika dia meninggal dunia sebelum berhasil, di luar kemampuan hamba untuk mengendalikan, dan mati hidupnya seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Maka di bagian ini yang bersangkutan tidak berdosa. Jangankan demikian, Bapak sholat ya, kemudian membaca Al-Fatihah, baru mengucapkan iyyaka, imamnya sudah ruku. Makmumnya ngapain, Pak? Menyempurnakan satu ayat atau ikut ruku? Kenapa dia mau putus ikut ruku? Untuk menjaga keseragaman. Sehingga kamu kalau nggak berhasil untuk menyempurnakan satu ayat, ya sudah, iyyaka, nah, sudah ruku, Allahu Akbar, ikut ruku. Terputus Fatihah. Dan ini pengecualian bagi mereka yang tidak memungkinkan menyelesaikan karena kondisi tertentu. Karena itu ikuti saja sebagaimana panduan yang diberikan Nabi SAW. Tujuannya adalah agar orang itu mendapatkan keutamaan kalimat tauhid di akhir hayatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Mu'ad bin Jabal, Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Nabi SAW juga perintahkan kaum muslimin untuk mentalkin muslim yang lain yang mau meninggal agar kalimat terakhir dalam hidupnya adalah kalimat tahlil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Lakkinu mautakum la ilaha illallah." Talkinlah orang yang mau mati di antara kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Fa inna man kana akhir kalamihi la ilaha illallah indal maut dakhalal jannah yauman minad dahr. Karena siapa yang kalimat terakhirnya ketika mati adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga kapanpun waktunya. Wa in asabahu qabla dzalika ma asabah. Meskipun sebelum itu dia sempat disiksa. Mungkin dia punya dosa yang belum beres, yang belum diampuni oleh Allah. Tapi ketika dia mati membawa la ilaha illallah, tercatat dia sebagai orang yang dijamin masuk surga, meskipun sebelumnya sempat mengalami hukuman di neraka. Dianjurkan bagi seorang muslim untuk menjenguk orang kafir menjelang kematiannya, lalu didakwai untuk masuk Islam. Saat Abu Thalib sakit menjelang wafat, Nabi SAW berupaya kuat untuk mengajak pamannya masuk Islam dengan cara mengucapkan la ilaha illallah. Al-Musayyib bin Hazn, ini bapaknya Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib Sayyidut Tabi'in. Al-Musayyib bin Hazn bercerita, ketika Abu Thalib, paman Nabi SAW menjelang wafat, Rasulullah SAW datang menemuinya. Sementara di dekatnya ada Abu Jahal. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai paman, ayo ucapkan la ilaha illallah. Paman akan aku bela di hadapan Allah jika paman mati dengan membawa kalimat ini. Walaupun ketika itu Abu Thalib belum pernah sholat. Tapi kalau sampai beliau bersedia untuk mengucapkan la ilaha illallah, akan dibela oleh Rasulullah SAW. Namun Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah berkata kepada Abu Thalib, "Ya Abu Thalib, Abu Thalib, targhabu an millati Abdul Muttalib? Apa kau membenci agama bapakmu? Kalau sampai kau mengucapkan la ilaha illallah, berarti kau telah membenci agama bapak." Dan beliau merasa malu kalau disebut sebagai orang yang anti dengan agama leluhurnya.
Karena dulu orang merasa bangga sebagai manusia yang dia melestarikan ajaran leluhur, sehingga dia merasa malu kalau sampai dikatakan anti dengan ajaran leluhur. Walaupun pernyataan itu baru tiba, baru datang setelah orangnya mati. Aku nggak pingin setelah mati masyarakat menyebut aku sebagai orang yang telah merusak dan membenci ajaran leluhur. Itulah yang menyebabkan orang itu jadi dijauhkan dari hidayah. Tabir hidayah karena ingin bertahan sebagai manusia yang bangga dengan ajaran bapaknya. Keduanya terus membujuknya hingga perkataan terakhir Abu Talib kepada mereka adalah, aku tetap berada di atas agama Abdul Muttalib. Kemudian Nabi SAW dengan sedih mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Akan aku mintakan bapak ampunan kepada Allah selama tidak dilarang. Terus beliau mohon ampunan kepada Allah agar Abu Talib diampuni, sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, ma kana lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun lil musyrikin, bagi orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Walaupun orang musyrik itu adalah kerabat dekatnya. Kalau sudah jelas dia mati sebagai orang kafir yang nanti akan menjadi penghuni al-jahim. Maka anak yang muslim ketika dia punya orang tua yang non muslim dan mati dalam keadaan non muslim, anak ini tidak boleh memohonkan ampunan kepada Allah untuk bapaknya. Disinilah kita bisa lihat ikatan iman diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah meninggal masih bisa saling apa? Mendoakan. Wallahu a'lam. Kita akan mendengarkan adzan isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
Wassalatul qa'imah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nabi SAW sangat berharap agar Abu Talib dapat hidayah. Beliau mencintai Abu Talib karena jasa Abu Talib kepada beliau SAW. Sehingga beliau sangat ingin agar Abu Talib masuk Islam. Sampai Allah turunkan ayat di atas. Firman Allah Ta'ala di surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa ngasih petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah ngasih petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Sehingga Nabi SAW sebagai manusia sentral dalam membagikan syariat, dalam arti beliau yang menyampaikan pertama, nggak bisa ngasih hidayah kepada pamannya sendiri yang pernah hidup satu rumah. Sangat mencintai Nabi SAW dan Nabi SAW senang sama Abu Talib. Cinta-cinta tabi'i, cinta karena kekeluargaan. Namun Abu Talib tidak diberi hidayah oleh Allah. Walaupun Abu Talib mengakui kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW, sampai dia pernah menulis sebuah syair yang ditempel di dinding Ka'bah dengan kalimat tulisan walaqad ra'aitu anna dina Muhammadin min khairi adyani bariyati dinan laula malamata au makhafata masabbatin la ra'aitani samhan bidzalika mubina. Aku tahu bahwa agama Muhammad adalah agama terbaik yang ada di muka bumi. Andaikan bukan karena takut dicela oleh masyarakat, la ra'aitani samhan bidzalika mubina. Engkau akan melihat aku menerima dengan terang-terangan. Tapi beliau tidak mau mengatakan la ilaha illallah karena takut apa tadi? Dikomentari anti dengan ajaran leluhur. Itulah yang menyebabkan kenapa Abu Talib tidak mau masuk Islam. Sehingga lebih bangga dengan ajaran leluhur dibandingkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau mengakui kebenaran dari ajaran Nabi Muhammad SAW, maka sebatas mengakui belum bisa disebut orang itu masuk Islam. Sampai dia menyatakan secara lahiriah kalau dirinya Muslim. Disinilah para ulama mengatakan login ke dalam Islam harus dilakukan secara resmi dan terbuka. Andaikan orang bersyahadat sendirian di dalam kamar yang sebelumnya dia non muslim, kemudian dia menyatakan diri masuk Islam sendirian di dalam kamar, gak ada satupun orang yang tahu, ketika dia mati maka nanti jenazahnya akan dilayani dengan cara non muslim. Karena yang namanya masuk Islam itu harus resmi. Taib. Sampai ada ungkapannya, Salman dengan Abu Talib dikatakan dua orang ini seusia, sehingga Salman termasuk orang yang umurnya sudah senior, lebih tua daripada Rasulullah SAW. Namun Salman yang jauh secara nasab, jauh secara posisi, jauh dari sisi apa lagi? Tidak ada hubungan kekeluargaan, tapi Salman dapat hidayah. Abu Talib yang dekat secara posisi, dekat secara nasab, bertemu langsung dengan Nabi SAW dalam waktu yang sangat panjang, tapi Abu Talib gak dapat hidayah. Seolah-olah dinyatakan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, anta turidu Abu Talib, wallahu yuridu Salman. Wahai Muhammad, kau menghendaki Abu Talib yang dapat hidayah, tapi Allah menghendaki Salman yang dapat hidayah. Karena yang namanya siapa yang mendapatkan hidayah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Baik. Selanjutnya kita akan melihat tata cara talqin. Berikut beberapa panduan dalam mentalqin orang yang hendak meninggal dunia. 1. Hendaknya yang menalqin adalah orang yang dikenali oleh si calon mayit, terutama orang yang nasihatnya didengar oleh calon mayit. Karena nggak semua orang ketika bicara didengerin oleh yang sehat.
Yang kedua, membisikkan ke calon mayit untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sebaiknya intensitas ajakan ini tidak terlalu sering agar tidak membuat si calon mayit menjadi bosan. Karena kalau dia sampai bosan, dia bosan dengan kalimat thayyibah. Dan itu justru berbahaya. Sebab ketika muncul respon yang enggak benar dari orang terkait kalimat-kalimat yang baik, kalimat thayyibah atau nama Allah atau yang lainnya, justru memicu respon yang buruk. Yang ketiga, jika si calon mayit berhasil mengucapkan la ilaha illallah, jangan diajak bicara apapun, termasuk tanya kabar. Begitu sudah selesai la ilaha illallah, sekarang gimana perasaanmu? Buyar nih kalau kayak gitu. Mau makan apa? Pengen apa? Apa yang dirasakan? Ya kalau begitu ya diulangi. Jika setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, calon mayit mengucapkan kalimat yang lain, misalnya minta makan, minta minum atau yang lainnya, maka sebaiknya talqin diulang. Karena gagal untuk memposisikan kalimat la ilaha illallah di penghujungnya. Jika ada kesan dia menolak, sebaiknya dihentikan sementara, memberi kesempatan baginya untuk tenang terlebih dahulu. 5 prinsip yang mungkin perlu dipahami ketika kita mau mentalqin. Baik. Barangkali ada sebagian orang yang kadang nggak berani. Mau nalkin, takut, gemeteran dia. Nanti aku nggak ketularan mati. Mati menular nggak, Pak? Nggak menular. Karena gara-gara dia dekat sama orang mati kemudian ketularan mati. Ya. Kalau virus menular, penyakitnya menular. Jadi kadang ada orang yang mau dekat dengan orang yang mau mati itu takut ya. Saya takut ketularan mati, subhanallah. Saat kau mentalkin dan berhasil, itu anugerah dakwah terakhir untuk yang bersangkutan. Ketika kau berhasil, pahalanya besar. Nah sekarang kita kasih contoh ya. Orang yang mentalkin dirinya sendiri, karena tidak ada satupun yang berani mentalkin, disebabkan orang ini adalah orang yang mulia. Orang di sekitarnya adalah murid-muridnya. Abu Ja'far At-Tustari bercerita, kami pernah menjenguk Abu Zur'ah Ar-Razi, gunung dalam masalah hadis. Kalau udah nyebut nama Abu Zur'ah Ar-Razi, gunung dalam ilmu hadis. Pada saat itu beliau sedang sakit parah, bersama Abu Hatim, Muhammad bin Muslim, Al-Mundhir bin Syadhan, dan sekelompok ulama yang lainnya. Jadi Abu Ja'far bersama dengan beberapa ulama, ada Abu Hatim, ada Muhammad bin Muslim, ada Mundhir, dan beberapa ulama yang lainnya. Ketika itu mereka membicarakan hadis tentang masalah talqin. Sabda Nabi SAW, "Laqqinu mautakum la ilaha illallah." Talqinlah orang yang mau meninggal di antara kalian untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun para ulama yang hadir ketika itu merasa malu dan segan untuk mentalkin Abu Zur'ah secara langsung, karena beliau sedang dalam keadaan sakit dan menghadapi ajalnya. Sebab Abu Zur'ah itu gurunya mereka. Masa nalkin guru? Gak sopan. Rasa segan membuat mereka jadi maju mundur untuk melakukan itu. Lalu mereka berkata, mari kita sebut saja hadis itu. Mulailah Muhammad bin Muslim yang memicu. Haddatsana Ad-Dhahhak ibn Makhlad an Abdul Hamid bin Ja'far bin Saleh. Nah, sampai di situ ya. Dipanjang pakai apa? Sanad. Karena Abu Zur'ah adalah seorang ulama ahli hadis. Haddatsana Ad-Dhahhak bin Makhlad an Abdul Hamid bin Ja'far bin Saleh. Tapi beliau tidak menyelesaikan sanadnya. Yang lain diam. Tiba-tiba Abu Zur'ah yang sedang dalam kondisi sekarat menjelang wafat, beliau melanjutkan sendiri sanad hadis itu dengan suara lemah seraya berkata, Qala haddatsana Bundar, Qala haddatsana Abu Asim, Qala haddatsana Abdul Hamid bin Ja'far an Saleh bin Abi Gharib
an Katsir bin Murrah Al-Hadrami an Mu'ad ibn Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lakinu mautakum la ilaha illallah. Setelah mengucapkan hadis itu Abu Zur'ah wafat. Pakai sanad. Sehingga mentalkin dirinya sendiri. Dipancing dengan apa? Sanad. Disempurnakan sendiri dengan sanad yang beliau hafal. Sampai menjelang wafat, hafalan itu tidak hilang. Setelah sempurna sampai pada titik matan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Lalu beliau wafat. Demikianlah seorang ahli hadis. Beliau mentalkin diri sendiri dengan menyampaikan sanad. Aku mendengar kajian di Masjid Ukhuwah, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Lalu wafat. Mungkin kan? Jadi sebelum wafat kemudian diingetin, "Kamu kemarin ikut kajian enggak di Ukhuwah?" Ya bisa jadi demikian ya. Dengan memori yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga yang bersangkutan mengingat apa yang pernah dia dengar, kemudian mentalkin dirinya sendiri, kalimat terakhirnya la ilaha illallah. Ini anugerah yang diberikan oleh Allah kepada sebagian hambanya, dan kita berharap semoga kita termasuk di antara yang mendapatkannya. Karena itu Anda boleh berdoa kepada Allah agar Allah jadikan amal terbaik kita ada di mana? Di penghujungnya. Allahumma ja'al khaira a'mali fi khawatimiha. Ya Allah, jadikan amal terbaikku di penghujungnya. Selanjutnya kita coba baca tentang fase kematian. Saat kematian berlangsung, sejatinya ada dua fase yang dialami oleh si calon mayit sebelum nyawa terlepas dari jasad. Fase pertama adalah fase sakaratul maut. Fase kedua, detik-detik kematian atau yang disebut dengan fase ihtidhar. Fase ihtidhar. Berikut rincian masing-masing. Di fase sakaratul maut, Allah berfirman tentang sakaratul maut, "Wajaat sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid." Datanglah sakratul maut dengan membawa kebenaran. Itulah kematian yang dahulu kalian berusaha untuk menghindarinya. As-sakrah adalah kondisi sakar. Sakar artinya mabuk. Sehingga khamar itu disebut muskir, minuman yang memabukkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram." Semua yang memabukkan adalah khamar. Jadi kenapa disebut sebagai sakaratul maut? Karena dia bisa menghilangkan akal manusia. Akal seorang bisa terhalang karena beberapa sebab. Ar-Raghib Al-Asfahani menyebutkan, "As-sukru halatun tu'radu bainal mar'i wa akli." Sukr atau mabuk adalah keadaan yang menghalangi seseorang dengan fungsi akalnya. Istilah ini paling sering digunakan untuk minuman yang memabukkan. Wa qad ya'tari minal ghadab wal ishq. Namun kondisi serupa juga bisa timbul ketika orang lagi emosi dan rindu yang mendalam. Begitu lagi seneng banget ngomongnya ngawur. Lagi emosi banget ngomongnya juga ngawur. Makanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mohon kepada Allah bimbingan. Wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Aku mohon kepadamu ya Allah bimbingan untuk bicara yang benar ketika lagi emosi dan ketika lagi senang. Sakaratul maut berarti kondisi setengah sadar yang dialami oleh seorang akibat rasa sakit yang dideritanya menjelang kematian. Kondisi sakaratul maut dialami manusia menjelang wafatnya, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lepas darinya. Beliau juga mengalaminya. Ibnu Mas'ud menceritakan pengalamannya saat beliau menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu sakit menjelang wafatnya. Kata Ibnu Mas'ud,
Dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku wa'kan syadida. Beliau sakitnya sangat parah. Famasastuhu, saat aku sentuh beliau, aku sampaikan, ya Rasulullah, Anda mengalami sakit yang sangat parah. Qala, kemudian beliau mengatakan, inni aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku mengalami demam seperti demam 2 orang di antara kalian. Suhu berapa Pak kalau demam Pak? 40 opnam 39. Kalau 2 kali, apa mungkin Pak suhu beliau sampai 80 atau 78? Mendidih darahnya. Tapi beliau sampaikan, aku mengalami demam 2 kali demamnya orang biasa. Dzalika bi anna laka ajrain. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, apakah karena sebab Anda mendapatkan pahala 2 kali lipat? Qala wa dzaka bidzaka. Iya, itu karena sebab tersebut. Baik. Selanjutnya, saat Nabi SAW mengalami demam yang sangat tinggi, sahabat menyentuh selimut beliau sampai bisa merasakan panasnya itu. Aisyah menceritakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yaday raqwatun fiha ma'un. Di depan Nabi SAW ketika sakit itu ada ember isinya air. Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma'. Kemudian beliau celupkan tangannya ke dalam air, fayamsahu bihima wajha. Dan beliau usapkan ke wajahnya. Untuk mengurangi demamnya, ngompres sendiri dengan cara beliau menyediakan seember air, beliau celupkan tangannya, diusapkan ke wajah saat lagi demam. Makanya ketika demam, ini salah satu di antara cara yang dilakukan Nabi SAW, boleh Anda tiru. Wa yaqulu, lalu beliau mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Beliau mengalami apa? Sakarat. Dan beliau merasakan sekarat. Artinya dalam kondisi sangat berat yang dirasakan oleh manusia. Ketika sakaratul maut, manusia masih bisa berkomunikasi. Karena belum fase ihtidor. Sehingga nyawa belum sampai di tenggorokan. Dia masih bisa ngomong. Makanya saat sakaratul maut masih bisa ditalkin. Akal masih berfungsi meskipun terganggu dengan beratnya menahan rasa sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersabar saat mengalami sakit yang sangat parah. Menjelang maut, ketika sakaratul maut, beliau tabah dan membaca dzikir la ilaha illallah. Sebab beratnya rasa sakit yang diderita oleh seseorang bisa menghapus dosanya atau mengangkat derajatnya. Sakit yang beliau derita melebihi manusia pada umumnya. Rasulullah SAW bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummas salihun. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh di bawah derajat para nabi. Thummal amthal fal amthal yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Kemudian derajat di bawahnya dan derajat di bawahnya. Masing-masing hamba diuji oleh Allah sesuai dengan tingkatan kualitas agamanya. Itulah fase sakaratul maut. Jadi masih bisa apa Pak? Komunikasi, masih bisa bicara. Sekarang kita akan lihat fase yang kedua yang disebut dengan fase ihtidor. Fase ketika seseorang berada di detik-detik kematian. Pada proses roh sedang dicabut oleh malakul maut. Di saat itulah taubat hamba tidak lagi diterima. Nabi SAW menyebutkan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah terima taubat hamba selama belum mengalami ghargharah, yaitu ketika nyawa sudah berada di tenggorokan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Tidak ada taubat untuk orang yang terus-menerus melakukan kejahatan. Hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai ketika kematian datang kepada mereka, qala, dia baru mengatakan, inni tubtul an, sekarang aku taubat, sudah telat. Karena dia sudah berada di paling ujung dari kehidupan.
Termasuk orang kafir ketika di fase ihtidhar, mereka sudah tidak bisa lagi masuk Islam. Andai pun menyatakan Islam, tidak diterima. Dan itu yang dialami oleh Fir'aun. Saat ditenggelamkan oleh Allah di lautan, dia menyatakan beriman, namun tidak diterima oleh Allah. Wajawazna bi bani Israil al-bahr. Allah berfirman, aku selamatkan Bani Israel sehingga berhasil menyeberangi lautan. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun bersama dengan pasukannya dengan semangat penuh permusuhan. Dan di sini bodohnya Fir'aun. Andaikan saat dia berhasil atau saat mereka melihat Nabi Musa dan Bani Israel berhasil menyeberangi lautan, kok Fir'aun ini pulang ke Mesir, dia masih bisa jadi raja. Tapi karena sombongnya ngejar, akhirnya ditenggelamkan semuanya di dalam lautan. Dan subhanallah, disinilah cara Allah dalam membinasakan Fir'aun. Al-jaza'u min jinsil amal. Yang namanya balasan itu sejenis dengan amal. Dulu waktu berkuasa, mereka membasmi lelaki-lelaki Bani Israel yang muslim. Maka saat dibinasakan oleh Allah, Mesir dibuat utuh, kerajaan Fir'aun utuh, wanitanya utuh, kekayaannya utuh, lelakinya dikeluarkan, terus ditenggelamkan, habis semua. Sehingga yang mati itu, lelaki yang mati ini seusia dengan bayi yang dulu dibantai oleh mereka. Karena yang jadi pasukan itu kan seusia dengan Nabi Musa alaihissalam, kurang lebih. Ya mungkin Fir'aun yang paling senior di antara yang lain. Tapi kurang lebih pasukan-pasukannya seusia dengan lelaki-lelaki yang dibantai di zaman Nabi Musa ketika dilahirkan. Seusia dengan Musa. Hatta idza adrakahul gharaq, hingga ketika Fir'aun tenggelam, qala, dia berkata, amantu, aku beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang yang masuk Islam. Maka dijawab oleh malaikat, al-an, sekarang baru ngomong kayak gitu. Wa qad asaita qablu, dan sebelumnya kau penuh dengan kedurhakaan. Wa kunta minal mufsidin, dan kau adalah orang yang suka berbuat kerusakan. Kau dulu sudah ngerusak kayak gitu, sekarang baru ngomong kayak gini. Di titik terakhir menjelang kematian. Diterima atau tidak? Tidak. Dalam sebagian riwayat, Fir'aun disumpel dengan lumpur. Mulutnya disumpel dengan lumpur oleh malaikat, biar dia nggak ngomong yang lain. Fir'aun menyatakan beriman saat menjelang ajal, namun tidak diterima, dan dikatakan, al-an, sekarang kamu baru mau beriman, dan itu tidak diterima oleh Allah. Di saat itulah orang kafir menyesal, mengapa dulu mereka tidak beriman. Allah berfirman, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Boleh jadi orang kafir itu nanti akan berangan-angan andaikan dulu mereka menjadi orang-orang muslim. Ibnu Katsir menyebutkan dalam salah satu tafsir beliau, wakila, maknanya adalah al-murad anna kulla kafirin yawaddu inda ihtidarihi allau kana mu'mina. Maksudnya adalah besok orang kafir menjelang kematiannya, dia berangan-angan andaikan dulu aku jadi orang mukmin. Walhamdulillah, Allah jadikan kita mukmin sebelum peristiwa ihtidar. Dan itu iman yang diterima insya Allah. Pada kondisi itu, sebagian hal gaib ditampakkan, dilihat oleh orang yang hendak meninggal, sementara orang di sekitarnya tidak bisa mengetahuinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa saat masih sehat Nabi SAW pernah menceritakan, innahu lam yuqbad nabiyyun qattu hatta yara maq'adahu minal jannah thumma yukhayyar. Tidak ada satupun nabi yang mati selain sebelumnya ditampakkan kepada beliau tempatnya di surga. Thumma yukhayyar, kemudian sang nabi diberi pilihan, mau mati atau bertahan hidup. Falamma nazala bihi,
ketika Rasulullah SAW mendekati ajal, wa ra'suhu ala fakhidhi ghushi alaihi sa'atan, kepala beliau berada di pangkuanku, beliau sempat pingsan beberapa saat, lalu beliau sadar, fa ashkhasa basarahu ila saqfi, kemudian beliau mengarahkan pandangan matanya ke atas, ke langit-langit. Tsumma qal, kemudian beliau mengatakan, Allahumma ar-rafiqal a'la, ya Allah aku bersama ar-rafiqul a'la. Kata Aisyah, idzan la yakhtaruna, berarti Nabi SAW tidak milih untuk hidup bareng kami. Artinya beliau lebih milih untuk meninggal dan akan meninggalkan keluarganya. Wa araftu, lalu kata Aisyah, annahul haditsul ladzi kana yuhadditsuna bihi, oh ini yang dulu pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikasih pilihan oleh Allah. Allah berfirman tentang kondisi orang yang mengalami ihtidar. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tandurun, maka mengapa ketika nyawa seseorang telah sampai di kerongkongan dan kamu ketika itu melihat keadaannya, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, kami lebih dekat dibandingkan mereka, kami lebih dekat dibandingkan kalian, tapi kalian tidak melihat. Yang nungguin orang yang sedang mati, orang yang mau mati tadi posisinya dekat, tapi kata Allah, aku lebih dekat daripada orang ini daripada kamu. Aku lebih dekat kepada orang ini daripada kamu. Karena nyawanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu malakul maut berada di dekat si calon mayit, sementara orang di sekitarnya sama sekali tidak melihatnya. Inilah di antara hal gaib yang tidak dilihat oleh manusia di sekitar mayit. Dan terkadang mayit, si calon mayit melihatnya. Dan sesuatu gaib kalau sudah ditampakkan, maka iman tidak berlaku. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membaca kondisi arwah mukmin dan arwah kafir. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, karena tidak ada yang disampaikan, kita cukupkan sampai di sini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.